Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cacan Beta. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan bahwa bagaimana cara agar supaya burayak-burayak kita itu lebih cepat besarnya. Oke, sebelum masuk di videonya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensupport channel ini, baik dari like, komen, maupun share. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, agar segera tekan tombol subscribe biar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten tentang dunia ikan cupang. Oke teman-teman, bagaimana cara agar burayak kita itu cepat besar? Nah, sebelum masuk di tema, sebenarnya ada dua hal yang harus kita pahami untuk perawatan ikan ya teman-teman. Nah, dua hal ini, yang pertama adalah air, dan yang kedua itu adalah makannya teman-teman. Nah, ini nanti kita akan bahas di konten selanjutnya. Nah, jadi yang kita bahas hari ini adalah bagaimana cara agar burayak kita itu cepat besar. Sebenarnya sih cepat besar burayak itu tergantung dari dua juga ya, pola makan sama medianya teman-teman. Nah, jadi saya di sini mekanisme saya untuk perawatan burayak biasanya itu setelah menetas atau sebelum menetas itu saya sudah kasih itu kutu air untuk penjodohannya ya teman-teman. Nah, jadi itu dikasih kutu air waktu saat penjodohan sampai menetas, dan selanjutnya hingga umur burayak itu sudah besar ya teman-teman. Saya rutin itu kasih makan kutu air itu di pagi hari. Nah, cukup sekali saja, sedikit tapi tidak terlalu banyak ya teman-teman, secukupnya saja untuk pemberian pakan. Nah, nanti teman-teman bisa pantau setiap harinya untuk burayak-burayak teman-teman ya. Nah, jadi di sini yang pertama untuk burayak agar cepat besar itu adalah pola makannya teman-teman. Nah, untuk yang tidak ada kutu air bisa menggunakan Artemia ya teman-teman, atau bisa menggunakan telur juga teman-teman. Nah, kuning telur itu bagus untuk burayak, tetapi jangan terlalu banyak, nanti airnya bisa terkontaminasi atau keruh ya teman-teman, bisa jadi nanti burayaknya akan mati. Nah, nanti bisa teman-teman pantau setiap harinya itu perkembangan burayaknya dari hari pertama menetas hingga seminggu dan 2 minggunya teman-teman. Nah, itu nanti perkembangannya cukup pesat ya kalau memang makannya mencukupi. Nah, nanti setelah 2 minggu itu baru pindah di wadah pembesaran. Nah, kalau metode saya biasanya indukan jantannya belum saya pisah untuk di 2 minggunya teman-teman. Nanti kalau dipisah, menurut saya, ini pemahaman saya, biasanya saya pernah pengalaman ini 4 hari saya angkat indukan jantannya itu banyak yang mati karena kemungkinan pola makan atau banyak bakteri-bakteri yang tidak bisa dilawan oleh burayak ya. Tapi kalau ada jantannya itu bisa meminimalisir untuk burayak-burayak itu bisa mati teman-teman. Nah, nanti waktu di umur 2 minggu baru kita bisa pindahkan ke tempat pembesaran. Nah, tempat pembesaran itu sekalian kita pisah indukan jantan. Nanti indukan jantannya udah kita pisah, jadi di tempat pembesaran itu sudah burayak semua teman-teman. Nah, bagaimana tempat pembesarannya? Nah, inilah tempat pembesarannya teman-teman.
saya biasa menggunakan box kulkas. Ini dengan ukuran 1 meter dikali setengah meter ya teman-teman. Nah ini adalah tempat yang terbaik bagi saya teman-teman ya, untuk pembesaran burayak ikan cupang saya teman-teman. Nah untuk ketinggian box kulkas ini setengah meter. Nah jadi untuk airnya itu 40 cm teman-teman. Jadi dari atas air hingga ke atas box kulkas ini jaraknya 10 cm teman-teman. Saya kosongkan. Nah jadi ini lumayan dalam teman-teman, 40 cm. Nah kenapa ini saya buat lebih tinggi? Karena itu untuk mengejar pembesarannya teman-teman. Karena semakin besar tempat itu semakin cepat itu naik size atau ukuran burayak kita teman-teman. Nah untuk daya tebar sendiri biasanya saya itu kisaran 250 sampai 450 teman-teman, untuk satu box kulkas ini dengan ukuran 1 meter kali setengah meter teman-teman. Jadi jangan terlalu padat, itu cukup untuk area geraknya teman-teman. Nanti kalau sudah 500 atau 700 bahkan 1000 itu sudah tidak baik untuk burayak teman-teman. Nanti untuk pola makannya nanti nggak mencukupi juga. Jadi sebaiknya itu kisaran 250 hingga 450 ekor teman-teman. Nah ini untuk yang kedua adalah medianya teman-teman. Jadi untuk mengejar agar burayak itu cepat besar itu adalah medianya. Medianya sangat penting untuk mengejar size-nya burayak teman-teman. Nah jadi semakin besar tempatnya itu semakin luas area geraknya dan semakin ia cepat besar. Dan yang terutama itu pola makannya. Nah yang untuk air dan lain-lain itu sebagai penunjangnya saja teman-teman. Nanti kalau dia udah umur sekitar 1,5 bulan, ia udah naik warna, itu bisa langsung kita kejar di wadah pembesaran lagi teman-teman. Bisa teman-teman gunakan itu ember atau botol untuk pembesarannya teman-teman. Jadi pola makannya itu mencukupi agar bisa dia lebih cepat ngejar size-nya teman-teman. Nah ini umur 1,5 bulan, ini sudah bisa di sortir ya teman-teman, sudah bisa disortir di wadah ember atau di botol. Nah ini sama juga teman-teman, ini saya campur juga. Ini dua lubukan ini sama hari dan tanggalnya menetas ini sama. Nah jadi tinggal dimasukin saja ke dalam botol. Jangan terlalu lama di box kulkas, nanti proses mutasinya tidak maksimal. Jadi kalau sudah 1,5 bulan itu usahakan untuk pindahkan ke wadah tempat pembesaran yang jadi satu-satu atau ember atau botol ya teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah video ini yang bisa saya buat. Dan nanti kedepannya kita akan sama-sama tutorial untuk pembelajaran tentang perawatan ikan ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus Cupang Indonesia.